Emang mata kuliahnya cari yang sama Ibu, kebanyakan di semester 7, tapi ini semester 3, pendidikan inklusi. Nah, terus gimana dong? Bisa Nggak Ibu, apa-apa? enggak apa-apa, kan memang belum diambil di PT jadi asal. cari yang belum diambil, Ya. kita... Dan yang sama sama kurikulum UPI dan UNP. Ya Allah, seneng gak? Senang. Bandung adem. Pada panas. Iya, panas. Tapi putih, kalau panas mah hitam ya. Pasti. Oke, Mangga. Taufik. Ya mohon maaf ya Ibu mengganggu sebelumnya, hatur nuhun pisan atas ketersediaan waktunya. Jadi ini aja dulu isi. Speakernya di mana? Sini. Ibu izin rekamnya. Ini sama Biru, jadi nggak denger. Nanti ada lagu Sepi ya? Ya, oke. Oke. Jadi ini pendidikan inklusi Bu, materinya itu mengenai sekolah ramah anak gitu. Nah, yang ingin ditanyakan itu yang pertama, apakah SD Isola ini menerapkan program sekolah ramah anak itu sendiri? Ya. Dan sejak kapan gitu? Kita teh punya SK Sekolah Ramah Anak teh tahun 2019. 2019 sebelum pandemi. Itu kita sosialisasi dulu ke siswa, ke orang tua, ke guru-guru itu dari provinsi, dari Pokja Sekolah Ramah Anak gitu. Setelah sosialisasi pelatihannya itu ada buat anak-anak, ada buat gurunya, ada buat orang tua. Jadi nggak semena-mena cuman oh iya sekolah ramah anak gitu. Enggak. Berarti yang disiapkannya tuh ininya semuanya juga gitu semua. Dua hal sih, SDM dan sarana dan prasarana itu intinya mah. Kemudian, nah itu sarana dan prasarananya itu apa aja Bu? Sarana dan prasarana misalnya nggak boleh ada besi yang terus ada untuk anak-anak berkebutuhan khusus, landai, terus ada kamar mandinya higienis, bersih, terus ada kantin sehat, terus kelasnya, iya di depan ya, terus ada juga kelasnya juga nggak ada yang misalnya pecahan kaca, nggak ada, ya, jadi aman gitulah, kan ramah anak itu aman, nyaman, bersih, sehat gitu. Jadi semuanya juga didesain gitu ya. Iya. Untuk Untuk nah, program-programnya apa aja? Misalnya kayak kita sarapan pagi bareng. Ada, kenapa enggak seminggu sekali. Jadi kenapa ada diundang juga orang tua, karena yang dominan nanti kan yang memberikan donasinya mereka. Jadi misalnya gini, kita tuh punya sarapan bersama itu hari Rabu, sarapan bersama. Ada kadang nasi uduk ya yang sedikit lah, ada yang roti sama susu, kadang ada bubur kacang hijau, kadang cuman buah ya. Komite secara bergantian memberikan fasilitas sarapan pagi. Baik Bu, apakah semua guru atau semua warga sekolah udah tahu mengenai hak-hak sekolah ramah anak? Iyalah, kan tadi pertama sosialisasi dulu, terus pelatihan, terus baru ditetapkan. ketika diberjalankan tuh sudah dipastikan gitu, itu semua Iya. sudah mendukung siap. Iya. Dan maaf, guru juga nggak boleh bicara kasar, kan itu salah satu ramah anak. Nanti kalau gurunya kasar berarti menyalahi komitmen kita gitu. Itu tuh yang sarapan tadi itu setiap hari Rabu. Ya, pagi. Nah itu dari Komite. Berarti gratis gitu langsung. Ya, gratis. Itu semua kelas atau Iya, semua anak. Semua anak dan gurunya juga dikasih. Dilaksanakannya di dalam kelas atau Di depan pembiasaan. Jadi kan kalau misalnya Senin tuh ada upacara bela negara, hari Selasa itu senam. Jadi kan sekolah ramah anak juga harus sehat kan, ada senam pagi. Senam biasanya hari Selasa. Rabu itu sarapan pagi dan literasi. Jadi sambil baca buku sambil sarapan. Kalau Kamis nyunda, bisa neng-neng, bisa galasin, bisa permainan, pokoknya pupu, pokoknya tentang nyunda. Kalau Jumat jeber, Jumat bersih rohani, gitu. Sabtu libur ekskul,
Kalau yang itu biasanya pembiasaan yang makan sehat itu sama senam itu berapa ini durasi? 30 menit saja, nggak boleh lebih. Dari- Karena kan dari jam 7 sampai jam 7.30. Senam itu berarti senamnya harus pakai Enggak, enggak. Senam kan bukan hanya baju ya. Jadi baju mah tetap seperti yang biasa merah putih. Tapi kalau ada yang bagian olahraga, ya mereka tetap baju olahraga. Baik itu implementasi di luar pembelajaran kan Ibu. Bagaimana kalau implementasinya dalam Pembelajaran sekolah ramah anak itu. Iya. Ya, kan di kurikulum Merdeka kebetulan kita sekolah penggerak. Nah, ada namanya co-kurikuler itu dalam bentuk P5. Intra itu pembelajaran, ekskul itu ekstrakurikuler. Nah, untuk intrakurikuler pembelajaran juga sama. Kita menganut pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya apa? Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Nggak boleh tuh menyamakan lagi. Mungkin udah nyampe belum pembelajaran diferensiasi? Udah ya. Jadi memang di pembelajaran pun guru harus memahami bahwa siswa itu berbeda. Kan pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan ada 3 hal. Konten, apa yo? Konten kan materi, prosesnya itu dilihat dari gaya belajarnya. Terus proyek, ada yang misalnya gini, kan kalau zaman dulu kita kan ya anak-anak nyanyi ya lagu Menganikan Cipta apalin gitu. Kalau sekarang enggak, Bu saya mau pianika, boleh. Bu saya mau nyanyi, boleh. Jadi sesuai peserta didik, jadi sesuai kemampuan mereka apa. Kayak misalnya kemarin nyanyi Apuse, Bu saya narinya aja ya, boleh. Bu saya pianikanya aja ya, boleh. Bu saya mau nyanyinya, boleh. Jadi kan kalau dulu kan kita pianika semua ya, mau punya pianika, mau enggak, mau asma, lah kan asma nggak bisa loh. Jadi yang sehat yang nilainya bagus kan nggak boleh gitu. Sekarang jadi berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi anak. Nah, berdiferensiasi itu tuh salah satu bentuk implementasi. Ya, sekolah ramah anak dong. Maksud kita ada kucing, ada ikan, ada ulat, sok sekarang ada kera, manjat semua. Ini nggak bisa, ya kan? Siapa yang menang? Kera, yang ikan mah nggak bisa. Gitu. Kemudian juga tadi yang kata ibu yang apa, yang tutur kata itu juga Ya, dibahas. betul. Kemudian Karena kan dalam menegur anak itu. Jadi jangan sampai maksud kita baik ternyata disalahartikan sama anak. Apakah ada program khusus untuk mengkampanyekan sekolah ramah anak? Ada. Jadi di 2019 itu kita ada komitmen bersama, tanda tangan sekolah ramah anak gitu. Di spanduk itu, pasti survei itu. Jadi kita komitmen, nih yuk mau nggak nih kita sekolah ramah anak, siswanya tanda tangan. Nah kan kemudian pandemi baru kemarin ini kan. Nah baru kemarin itu terus kita ada lagi namanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah kita apa nih yang harus kita tanamkan ke anak? Kayak keyakinan sekolah tuh kita punya 5 hal tentang mana ya? Tunggu, agak lama ini loadingnya. Nih. Jadi aku anak nggak bisa juga ya, nggak tahu. Oh, maaf. Nah, nih. Kita juga pasang slogan-slogan.
Ini visi, ini misi. Nah, ini yang kesepakatan sekolah. Jadi ya yang aku pribadi yang taat kepada agamaku. Aku pribadi yang berkata jujur dan disiplin. Jadi kita punya namanya kesepakatan sekolah. Nah, mereka semua cap 5 jari. Jadi semua anak. Nih kita janji bahwa kalau mau berhasil, ya ini juga mereka yang bikin. Apa nih? Apa ya? Yuk kita janji apa ya? Satu apa? Bu, ini aja yang taat apa? Menjalankan nih. Jadi aku pribadi yang taat kepada agamaku. Jadi ketika nanti ada sholat duha, ada sholat duhur, atau ada sanlat, mereka nggak ada tuh yang terpaksa, ataupun misalnya udah kan mamanya nih, biasanya orang tua yang bilang udah sanlat doang ngapain sih masuk kan gitu ya, kan ada lah orang tua, tapi dengan ada kesepakatan sekolah, mereka janji sama diri sendiri sama kita gitu. Itu jadwal sekolahnya cuma satu sesi ya? 2, karena kita kan nggak punya ruangan, jadi kita ruangan kelasnya cuma 10, tapi rombongan ada 18. Jadi Pagi sore, pagi sama siang. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat saya tidak meniadakan siang. Jadi Jumat itu karakter, udah sholat berjamaah bareng, pramuka bareng. Jadi ada yang pakai di lapangan dan ada yang pakai kelas. Jadi kita selesai jam 12.30. Gitu. Dan kelas 1 pokoknya yang pagi kita optimalkan, siang juga pokoknya sampai jam 11.30. 11.30. selanjutnya Ibu kalau dalam mewujudkan sekolah ramah anak ini ada nggak tantangannya gitu? Banyak lah, banyak. Pertama, karena sarana prasarana kita kan nggak memadai, dan itu kita nggak bisa ujuk-ujuk. Saya pokoknya maunya kelas penuh, kelas 18 ruangan. Ya kan kita dari mana? Kan seharusnya ketika anak pulang gitu, ini kan kelas sore udah nunggu, jadi kan bisa jadi itu nggak ramah dong, ya kan? Makanya kita kondisikan nunggunya jangan di pintu ya, gitu kan. Tapi namanya juga anak-anak, belum pulang aja, jangan kan itu ibunya juga gini, orang tua, kok belum pulang sih, udah 3 menit lah, cuma beda 3 menit aja. Sampai kemarin ada orang tua ngasih jam dinding ke kelas supaya gurunya apa sih kan maksudnya kan anak gak bukan kayak mesin, anak bukan kayak laptop yang bisa dimatiin lah, anak yang nulisnya lama, yang kan nggak bisa ujuk-ujuk 2 menit lagi, nggak bisa. Nah itu kan kendala kan, tantangan. Bahkan ada yang sampai Jadi kan, jadi seenggaknya kan emang itu nggak ramah berarti kan. Gitu. Berarti tantangan terbesarnya lebih ke Sarana prasarana. Jadi berefek ke waktunya juga. Iya. Kan kasihan misalnya sekolah siang sampai jam 3, jam 4 kan mereka ngantuk, capek, ya kan? Iya, gitu. Tantangannya itu sih yang paling berat, sarana prasarana tidak memadai. Nah, kita mau dibangun, ternyata nih tanah UPI, jadi UPI-nya tidak boleh. Kita lagi kendala, makanya tuh. Saya tuh udah berapa kali ke Parakor. Kemarin malah surat keluar bahwa tanah ini adalah tanah UPI. Padahal kita udah dari distrik sudah mau ngebangun, udah pakai landscape dan segala macam. Ya, begitu sih. iya. Tuh UPI tuh hari giliran penelitian aja ke sini, observasi ke sini. Iya. Saya suka, saya bilang ini, apalagi kemarin lucu banget. Ada dosen-dosen Korea. Itu suratnya langsung kepada yang terhormat Mariani Suryadi, Kepala SDN 195 Isola. Hari penelitian SDN 195 Isola. SMP Lab School, SMA Lab School. Kenapa nggak SD Lab School? Ya kan? Why gitu? Ari kenapa penelitian maunya di sini tapi kita nggak dikasih sarana prasarana kan? Sabar ibu, ada waktu. Iya. Jadi kemarin pun ibu ada di sekolah, ada pak. Saya mau menuju sekolah. Aduh bapak mau ngusir kita ini kan? Dari sarprasnya datang. Masih nunjuk Iya. surat.
Justru kita kira ini ya deket gitu, jadi kereta Iya, iya, baik aturannya. gitu. Kita kira gitu loh bu, asli. Kira itu gitu, padahal gitulah gampang gitu. Kirain gitu. Iya. Padahal ya maaf nih, ini 2 tahun terakhir ini semenjak kita jadi sekolah penggerak ya, dosen-dosen kan biasanya punya privilege untuk ke SD Lab School ya. Tapi kebanyakan dosen-dosen anaknya sekolahnya di sini semua. Iya. Udah 2 tahun terakhir ini. Tahun kemarin sama tahun ini. Ini kelas 1-nya banyak anak dosen. Nah, awalnya saya nggak tahu kalau itu dosen. Jadi ada nih mahasiswa yang diantar kan sama dosennya kan, PAI, PJOK, PGSD gitu kan, diantar duduk aja. Nah, silakan Pak gitu. Tiba-tiba anak kelas 1 datang. Ayah, siapa Pak? Ini anak saya. Loh, kok Bapak nggak bilang kalau ini anak lo? Jadi baru ya Bu saya tidak mau mempublikasikan kalau saya ngajar di sini. Tapi kan apa ya, itu suatu kebanggaan dan suatu tantangan juga karena kalau bagus ya senang sayanya, tapi kalau jelek langsung ya maksudnya dalam pengajaran kan ngeri kan. Iya. Karena kan pasti cerita juga ke Iya. mahasiswanya gitu. Anak saya belajar di sini gitu. Terus anak saya ini gak enak nih dia. Tantangannya itu. Iya kan? Gitu. Dari tahun berapa Bu di sekolah penggerak? 2022. Jadi udah 2 tahun lepas sekali. Dan itu tuh kalau prosesnya Bu sekolah penggerak itu dipilih kah atau Ujian kepala sekolahnya. Ujian, Ya. Betul, ujian. Kebetulan saya lulus di sekecamatan ini saya aja. Berarti sekolahnya aja gitu. Ya, kepala sekolahnya aja. Berarti kalau itu ada dana kah atau dibantunya? Oh iya, jadi dengan kita sekolah penggerak yang pertama kita dapat bus kinerja untuk ya nge-backup. Jadi kita tuh pelatihan terus dipantau terus pembelajaran ya pastilah ya karena kaitan dengan Kemendikbud. Iya. Saya udah MOU tidak boleh dipindahkan selama 4 tahun. Ya karena karakter kan nggak bisa dilihat dalam setahun 2 tahun. Terus pembelajaran, guru-guru dipantau pembelajarannya gimana, pengajarannya gimana. Terus juga ada sarana prasarana berupa laptop. Kita tuh dikasih Chromebook ya untuk digitalisasi sekolah yang cepat gitu. Dibanding sekolah lain kita dikasih lah gitu. Berarti kan kalau tantangan yang ruangan itu berarti cara menghadapinya ya berarti dua sesi. Iya, 2 sesi. Tapi gurunya tetap Enggak, Oh iya, gurunya jadi beda. menyesuaikan wali Kan kelas. kasihan nanti suaranya seret. Berarti penambahan sesinya sama Ya, gurunya juga kan iya banyak betul. gitu. Apa? Jadi menurut Ibu sejauh mana relevansi sekolah ramah anak bagi pendidikan di lingkungan Ini gitu. Ya harus lah, harus banget. Punya Ibu. Harus banget karena sekolah ramah anak kan siapa yang kita layani? Anak. Kalau kita nggak ramah sama anak ya bahaya gitu nantinya. Dan mereka nggak nyaman belajarnya, mereka nggak tenang, mereka nggak sehat, kan ngeri. Iya kan? pelajarannya banyak. Iya. Dan pembelajarannya kalau asal-asalan tidak, akhirnya kompetensi mereka dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Yang harusnya diisi segelas air tapi kita tetesin pakai pipet ya lama, atau kita cur pakai selang ya nggak bisa bludak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang mereka butuhkan, kapasitas mereka seperti apa kita kasih. Kalau Ibu di sini sudah dari tahun berapa? 2019. Nah, sebelum ada Ibu berarti masuk setelah SRA atau Sebelum SRA. Jadi kebetulan tim SR, jadi saya jadi kepala sekolah tuh di SD 100 Cipedes pertamanya. Di sana udah RSA. Dari Nah, tahun 2017 yang SRA yang di SD 100 Cipedes. Nah, saya di sini PLT 2019. Belum definitif, masih PLT, masih Oh, iya. di sana definitif, di sini PLT. Kemudian Pak, boleh nggak kalau SD Isola ini saya SRA juga? Iya, tapi susah Bu. Ya kan banyak pakem-pakem yang harus ditunjang gitu kan ya, yang harus dipenuhi. Oh iya Pak, saya siap. Nah, terus dipantau, ada sosialisasi, ada pelatihan. berarti itu Ibu yang mengajukan gitu Betul. ke pihak Kemendikbud dari provinsi. dan itu ininya Ibu perubahannya cukup signifikan
kan nggak Iya sebelum banget, sama sesudah iya SMA. banget karena apa ya, mereka lebih aware walaupun banyak cibirannya. So belagu sekolah kecil aja SRA gitu ya kan, pastilah mereka mencibir ya. Karena sekolah kecil punya apa sih? Kan terkaitnya kan dengan sarana prasarana SRA teh. Tapi kan yang intinya, maaf, orang kaya belum tentu bahagia, tapi kalau kita bahagia pasti sudah kaya gitu kan, maksudnya kayak hati ya kan. Nah, bisa jadi gitu kan. Terus sih saya sih nanggepin omongan mereka, omongan miring ya gitu aja. Ikan yang mana mah ada ya? Iya ya, nggak bisa ya, nggak bisa dibeli ya. Iya, kalau tingkat pembelian juga ibu Oh, sangat ini menurun. Dan itu tuh saya tuh dibully berarti dengan ngomong gitu ya. Ibunya yang dibully. Iya loh. Oh, jadi saya dibully tuh, padahal mereka pengawas bilang gitu, oh, sok-sokan. Saya bilang nggak apa-apa ya, kan buat maju sekolah. Tapi setelah berjalan beberapa tahun ibu Iya, sudah dan mereka diakui gitu oh, ya. dan mereka iya, mereka bilang beda ya sekarang. Gitu aja. Tapi ya ini buat kalian juga bahwa kalau kerja itu nggak ada lulusnya. Jadi senang ataupun susah yang ngelola hati kita. Kan kalau SD mah marahan sama temen, ntar juga lulus kayak SMP. Pisah. SMP. Nah kuliah juga gitu kan, kita kadang nggak senang sama orangnya. Ntar juga nggak ketemu. Iya kan. Nah tapi kalau kerja nggak bisa gitu. Misalnya nggak suka sama anak buah ya gimana? Harus tetap. Jadi yang diperbaiki adalah komunikasi, hati, manajemen segala macam. Cara menghadapi Tuh. Ya ngadepin orang-orang nyinyir kan nggak bisa, kerja mah nggak bisa berhenti dan udah saya berhenti, ya itu pilihan. Nah nanti kalian kerja juga gitu, dan dimanapun tempatnya pasti ada, Iya. nggak mungkin adem-adem doang, nggak ada. Yang namanya hidup pasti punya masalah, ujuk-ujuk loh masalah itu ada. Nah, iya kan ujuk-ujuk. Misalnya gini, kita nggak ada masalah, tiba-tiba datang dari luar dan akhirnya imbasnya ke kita. Ya kan? Kalau misal mahasiswa masalah mah misalnya lagi ngumpulin tugas terus ngeblank lah, itu kan laptop ya, itu kan tiba-tiba gitu kan, itu mah tinggal nge-backup segala macam. Nah kan kalau ini udah ke orang, ya itu ya kaitannya kan. Nah nanti kenapa harus kuliah, kenapa harus kalian tugas ke masyarakat ya seperti ini kan, nggak juga kalian ujuk-ujuk dapat ya diterima wawancara ya kan, kalian kadang dapat sekolah yang oh nggak bisa dong tadi gimana gitu. Ini kan teori sama praktek kan beda. Iya, dan penerimaan sekolah kadang kan beda-beda. Mungkin saya begini, kepala sekolah yang lain begitu. Ya kan, dosen juga kan beda-beda. Pokoknya harus semangat tetap. Oke, dah. Kita belum nanya Nama namanya Mariani Suryadi mana ya? Nih. Tuh. Oh, ini mah udah rusak. Ya, maksudnya ininya udah rusak. Mau dipoto? Foto segala. Oke. Kita komunikasi. Yuk, doain ya, saya besok mau PPKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Insya Allah. Ini